Sariroh itu apa? Sariroh itu pikiran Nabi. Pikiran Nabi itu bagaimana dakwah. Pikiran Nabi itu bagaimana umat Islam selamat. Bagaimana umat Islam itu selamat daripada akhirat, daripada neraka. Ini apa? Muhammadur Rasulullah. Ya, sunnahnya berhubungan sunnah dengan kehidupan hari-hari. Karena Rasul itu diutus untuk uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi panutan kita. Jadi setiap kali kita harus dengan cara Rasulullah. Ya. Kita bekerja dengan cara Rasulullah. Main bola pun dengan cara Rasulullah. Yang membuat Allah ini cinta kepada kita, membedakan kita dengan umat Islam dahulu sifatnya. Maka perlu dirubah sifatnya. Maka ada 6 sifat sahabat yang dimiliki oleh sahabat. Inilah 6 sifat yang membuat Allah ridho, yang membuat Islam itu berjaya ketika itu. Alhamdulillah hadirin ya. Iwan-iwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita dalam iman Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah mungkin ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaki kita untuk datang ke majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita datang ke sini semata-mata untuk mencari ilmu. Jadi Rasulullah mengatakan man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fa huwa, maka dia fi sabilillah, ada di jalan Allah SWT hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Misalnya kalau kita datang dari rumah kita ke sini, kita dalam fisabilillah nih. Kalau kita mati tengah jalan, maka dianggapnya apa? Fisabilillah. Maka kita nggak tahu tuh kalau orang mati tuh mungkin dia sedang dalam fisabilillah, kita nggak tahu. Juga thalabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim muslimah. Jadi mencari ilmu ini wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Ya, apa ilmu apa? Ya, ilmu agama, bukan ilmu santai, bukan. Ilmu dari, tapi ilmu apa? Ilmu agama. Juga pernah saya sampaikan hari-hari majelis malaikat ini mencari apa? Majelis ya, di mana yang situ dibicarakan Allah, dibicarakan sabda Rasulullah. Maka malaikat bersab-sab ikut sama kita juga nih. Nampaknya kita cuma 5 orang doang, tapi kita harus yakini di belakang kita banyak malaikat-malaikat yang ikut dengan kita sampai sab ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir majelis ya ada seruan dari malaikat, kumu maghfirun lakum. Berdirilah kamu dalam keadaan dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan digantikan dengan kebaikan. Jadi dosa-dosa kita dengan kebaikan. Suatu ketika Rasulullah buat majelis dengan para sahabat. Ya datang laki-laki. Tiba-tiba datang laki-laki ke majelis Rasulullah. Maka Rasulullah mukanya masam, kayak seperti marah gitu, seperti gimana gitu. Setelah selesai majelis, laki-laki itu pun pergi. Maka Rasulullah tersenyum. Maka sahabat ini heran, Rasulullah kenapa tadi kok ketika laki-laki itu datang, kok mukanya seperti marah, seperti tidak senang. Dan ketika dia pergi, engkau seperti senyum. Ketahuilah wahai sahabatku, sungguhnya laki-laki yang tadi itu adalah orang yang banyak dosa. Orang apa yang banyak dosa. Tapi ketika dia ikut majelis dan dia sampai selesai atau dia pulang dari depan majelis, maka Allah gantikan daripada dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Maka Rasulullah makanya kalau kita dalam majelis senang harusnya ya, kan dosa kita tidak punya lagi, kita buat dosa tidak punya lagi. Inilah keuntungan Islam gitu, kalau kita buat dosa tidak punya lagi. Ya, salam kita berikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah uswatun hasanah kita yang minal dhulumati ilan nur, yang melakukan daripada kegelapan sampai ke zaman terang. Ya, dulu zaman Rasulullah begini. Ya. Dulu zaman sebelum Rasulullah itu nggak seperti sekarang ini. Ya. Dhulumat apa namanya? Penuh dengan kegelapan. Kamar di mana-mana. Ya, bahkan kemaksiatan itu seperti hal yang biasa. Jadi kalau dibilang kemaksiatan sekarang tuh nggak ada apa-apanya. Kita main apa itu nggak ada apa-apanya. Orang dulu pasti kalah semua. Kalau dulu itu orang mainan itu, orang maksiat itu, ada satu orang ditaruh di pohon, ya.
Maka sahabatnya satu orang Arab itu, mana dia? Mau mana? Taruhan. Yuk, kalau kamu kena ininya dapat unta satu. Di panah, cut. Kau kena ini pas. Yang satu coba sekarang kena ininya. Kena ini dapat unta lagi. Ya. Udah begitu, udah selesai taruhan, udah ditinggalin orangnya. Padahal belum mati orangnya itu. Kejam banget orangnya. Kejam banget ya. Iya. Nah, kalau taruhan itu laki-laki itu perempuan tuh yang lagi hamil tuh. Perempuan, laki-laki, dia tuh tunggu lahir dulu, atau tunggu lahir dulu, langsung dibelek. Iya. Itu jahilan. Tapi ketika Rasul datang, maka merubah daripada seluruhnya. Ya, kita syukur pada dia. Sekarang kita ini dapat. Alhamdulillah ya, kita ini masuk kepada kajian yang kedua ya, Ma'arif ya. Ada sekarang ada 5 orang, kemarin 2 orang, nanti ke depannya nambah lagi. Amin ya Allah. Nah, jadi kemarin temanya Islam kembali kepada Islam. Sedikit review yang kemarin ya. Apa itu Islam? Kembali kepada Islam. Jadi Islam yang pertama adalah Islam yang dimaksudkan Islam yang sekarang ini. Islam yang kita ini sekarang. Kembali kepada Islam. Islam yang kedua. Siapa itu Islam yang kedua? Islamnya para sahabat dan Rasulullah SAW. Maka temanya adalah Islam kembali kepada Islam. Jadi maksudnya adalah Islam yang sekarang ini bagaimana kembali kepada Islam yang zaman Rasul, zaman sahabat, bagaimana zaman kejayaan umat Islam. Ketika itu 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam. Jadi yang kita tuju adalah Islamnya para sahabat. Maka untuk menuju kepada Islam yang kedua tadi, para sahabat tadi, maka dibutuhkan usaha. Apa usahanya? 6 sifat. Nah, jadi yang diusahakan adalah 6 sifat. Kenapa? Karena yang membedakan kita Islam sekarang dengan Islam dahulu, dengan para sahabat, ini sifatnya. Yang membuat Allah ini cinta kepada kita, membedakan kita dengan umat Islam dahulu, sifatnya. Ya. Maka perlu dirubah sifatnya. Ya. Maka ada 6 sifat sahabat yang dimiliki oleh sahabat. Inilah 6 sifat yang membuat Allah ridho, yang membuat Islam itu berjaya ketika itu. Ya, maka yang pertama apa? Yakin kepada kalimat thayyibah. Apa yang pertama? Yakin kepada kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat thayyibah atau syahadatain. Apa syahadatain itu? Dua syahadat. Syahadat 1. Kalau syahadatain itu 2 namanya, jamak taksir. Jamak apa namanya? Isnain. 2. Yang kedua apa? Salat khusyuk wal khudu. Yang kedua apa? Sifat sahabat salat khusyuk wal khudu. Yang ketiga apa? Sifat sahabat ilmu ma'a dzikir. Ilmu ma'a dzikir. Yang keempat sifat sahabat ikramul muslimin. Ikramul muslimin. Yang kelima tashihun niyah. Tashihun niyah. Yang keenam dakwah tabligh. Khurut fi sabilillah. Dakwah dan tabligh khurut fi sabilillah. Jadi kita sekarang akan bahas mengenai sifat yang pertama. Ya. Apa yang kita rubah sifat yang pertama? Apa sifat pertama tadi? Yakin terhadap kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Ini dua sifat. Itu sifat, mana ada 2. Apa itu artinya la ilaha illallah? Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah kecuali Allah. Jadi kalau kita jabarkan panjang. Ya. Apa itu la? Apa artinya tidak ada yang memberikan rezeki illallah kecuali Allah. Makanya la ilaha illallah. La, tidak ada yang menyembuhkan illallah kecuali siapa? Allah. Itu maksudnya begitu. Jadi la itu kalimat nafi, illallah kalimat isbat. La itu tidak nafi itu apa? Menafikan. Yang mengkayakan siapa? Allah. Yang mengkayakan siapa? Allah. Yang miskin siapa? Yang menjadi miskin siapa? Allah. Siapa yang menyatakan Allah. Yang bergantung siapa? Allah. Semuanya Allah. Itu kalimat nafi. Jadi semuanya yang kita anggap kelihatan ini nggak bisa memberikan apa-apa illallah kecuali Allah. Kita nafikan. Jadi la itu kalimat nafi, illallah kalimat isbat, menisbatkan Allah. Kalau kita sakit ini kan minum obat sembuh. Maka siapa yang menyembuhkan? Allah. Itu begitu maksudnya. Obat nggak bisa menyembuhkan. Karena banyak orang sakit minum obat mati juga banyak. Tapi ada juga sembuh, ada juga. Ya. Tapi kalau kita sembuh, yakinnya pada siapa? Allah. Ya.
Apa maksudnya? Maksud daripada kalimat la ilaha illallah adalah bagaimana mengeluarkan. Apa maksudnya? Mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan kepada Allah ke dalam hati kita. Jadi tadi artinya la ilaha illallah apa? Tidak ada yang bersembah kecuali Allah. Ini artinya. Yang kedua adalah tujuannya. Apa tujuannya? Mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah. Contohnya apa yang tadi? Ya kan? Bagaimana yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Bukan pekerjaan. Ya Pak? Tapi Allah. Banyak orang kerja dapat uang. Banyak juga. Bahkan kadang yang kerja malah dapat uang lebih banyak dari kita. Orang yang kerja mati-matian malah kadang masih banyak utang juga. Karena yang sedih bukan pekerja, tapi Allah. Cuman nanti ada pembahasan lagi nanti, ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Bekerja. Tapi ketika kita bekerja dapat rezeki, kembali yakinnya kepada siapa? Allah. Sunnahnya bekerja. Bukan berarti kalau kita hanya yang ngasih rezeki Allah masuk kerja atau begitu, bukan. Paham nggak? Makanya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dia apa? Kalau yakinnya kepada Allah, sunnahnya apa? Kerja. Kayak kita sakit, misalnya kita mau nikah punya anak, nanti dia punya anak sendiri nggak bisa. Sunnahnya apa? Nikah, kawin, gitu. Tapi ketika kita dapat anak, yakinnya siapa yang si anak? Karena banyak juga orang yang nggak nikah, ya kan nggak punya suami, punya anak. Siapa? Maryam, Nabi Adam juga sama, ya kan? Gitu. Jadi Allah tunjukkan begitu yakinannya Pak. Jadi bagaimana kita keluarkan yakinan kepada makhluk dan kita masukkan keyakinan kepada Allah. Ya. Apapun itu, misalnya kita hari yakinnya apa yang salah dalam diri kita, yang ngasih kesenangan kita harta, bukan. Yang membuat kita kesenangan tuh jabatan, tahta, wanita, bukan. Tapi siapa? Allah. Ya. Nah, jadi kita rubah. Ya. Jadi yang kita rubah ini bagaimana sifat-sifat Allahnya dalam diri kita. Ini kolomnya bahasanya tauhid. Ya. Bagaimana 99 nama-nama Allah ada dalam hati kita. Allah Razi, Allah Rahman, Rahim, Malik, Qudus. Semua itu dalam hati kita yakin. Yang Maha Kuasa Allah, ya kan? Yang rezeki Allah gitu. Tapi di antara 99 tadi itu kita cukup memahami 6 aja. Memahami apa? 6 aja. Supaya kita dapat sifat iman ini. Apa yang kita rubah? Yang pertama, bagaimana kita yakin kepada Allah yang menciptakan kita. Allah Khaliq. Apa? Allah Khaliq. Ya. Yang kedua, Allah Razik. Allah apa? Razik yang ngasih rezeki. Yang ketiga, Allah Malik. Allah Maha memelihara. Ya. Jadi ini yang tiga, yang pertama, ya. 3. Maka kalau 3 sifat ini ada dalam hati kita, maka akan sifat timbul qanaah. Ya. Apa yang pertama yang kita rubah, yang kita yakini Allah Khaliq. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Kita yakini Allah yang menciptakan kita. Yang menciptakan orang tua kita Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan corona siapa? Allah juga sama. Maka yang menghilangkan adalah Allah. Jadi sesama ciptaan tidak bisa merubah. Yang bisa merubah siapa? Yang menciptakan. Ini ada HP rusak, sama-sama HP ini itu HP itu benar. Karena HP ini sama-sama ciptaan. Maka HP yang benar tadi tidak bisa memperbaiki HP yang rusak ini, nggak bisa. Siapa yang bisa memperbaiki siapa? Yang menciptakan. Sama kayak corona ini kan yang menciptakan siapa? Allah. Maka yang mau menghilangkan juga Allah. Maka kita cari sama Allah. Makanya kalau hari ini kalau corona di Jepang daripada masjid ini salah. Nah kalau kita mencari Tuhan Allah, kok kita jauh daripada Allah kan? Jadi kita yang menciptakan kita Allah. Ya kan? Setelah Allah menciptakan kita, ya, maka Allah menjamin rezeki kita. Jadi Allah menciptakan langit nih semua nih, yang menciptakan hewan-hewan di daratan, di lautan, di udara siapa? Allah, semuanya Allah menciptakan. Ya kan? Maka setelah Allah menciptakan, Allah menjamin rezekinya. Allah menjamin rezeki yang ada di lautan, di udara, di mana? Di daratan, ya, seluruhnya Allah menjamin. Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Jadi tidaklah seluruh manusia atau hewan-hewan yang melata di muka bumi kecuali Allah telah menetapkan rezekinya. Jadi Allah ini yang sih kita rezeki.
Jadi rezeki ini teorinya gini, ya. Rezeki teorinya gini, teorinya ini rezeki telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum kita hidup. Berapa? 50.000 tahun sebelum kita hidup Allah tetapkan sudah. Jadi nggak akan tertukar, nggak akan berkurang. Kalau bertambah bisa, kalau berkurang nggak bisa. Ya. Dan juga rezeki ini, sifatnya rezeki ini, dia akan mendatangi pemiliknya. Dia akan mendatangi apa? Pemiliknya, sebagaimana maut pun mendatanginya. Jadi rezeki dengan maut itu berbarengan ya. Kenapa berbarengan? Karena ketika orang itu sudah mati, tandanya apa? Rezekinya udah habis. Maka dia bareng. Kalau rezekinya sudah habis, maka otomatis kematian mendatanginya. Makanya kalau kita belum habis rezeki, kita akan mati. Makanya kita nggak perlu takut tuh. Kalau kita masih hidup besok nih, berarti masih ada rezekinya. Makanya kita nggak perlu takut. Sekarang tuh yang ditakutkan tuh apa? Ini sekarang rezekinya, bukan rezeki, ya nggak? Gara-gara rezeki apa sekarang? Siang malam banting tuh, tulang dibanting-banting, ya kan? Waktu sholat, pokoknya bahkan ada yang mengatakan tuh halal, haram, Hantam. Aduh gitu. Yang penting apa? Makan. Jangan. Jadi kita perbaiki apa? Sifatnya kepada Allah apa? Allah yang sudah. Kalaupun kita diam nih, pasti Allah berikan kita yang sudah rezeki juga. Ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kita disuruh hanya Allah, suruh apa? Wala tangsa nasibakam min dunya. Kita lupakan bagian kita di dunia. Ya, kita bekerja. Ya, kita hanya kepada Allah yang sudah. Jangan khawatir. Kalau rezeki ini, ya, kalau dasarnya akan kaya, pasti akan kaya. Wallahi. Karena kaya itu yang siapa yang dia akan kaya, Allah. Kalau dasarnya miskin, pasti akan miskin juga. Wallahi itu. Bagaimanapun di usaha dia untuk menjadi kaya, kalau akan menjadi miskin akan miskin juga. Tapi kalau memang Allah akan menjadi kaya, sedikit aja usaha jadi kaya dia. Karena yang kaya kan siapa? Allah. Coba lihat kita bagaimana orang tua kita sekarang. Udah mati-mati tadi sampai tua kan 10 tahun, nggak kaya juga. Memang keadaannya memang miskin. Tapi ada orang sedikit usaha buka toko, kaya juga. Karena memang Allah menjadikan dia kaya. Ada sahabat namanya Abdurrahman bin siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya. Memang dasarnya Allah jadikan dia kaya. Ini gambar supaya kita yakin masalah rezeki. Maka Abdurrahman bin Auf ini memang dasarnya dia jadi kaya. Ketika dia hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, dia nggak minta dikasih. Jadi orang Madinah itu memberikan kepada orang Makkah itu apapun yang diminta. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, saya nggak perlu apa-apa. Yang tunjukkan saya ke pasar. Maka dia tunjukkan ke pasar di sana. Maka Abdurrahman bin Auf ini dia jualan kurma, jualan apapun, maka laku. Memang dasarnya menjadi kaya. Tapi saking banyaknya hartanya dia tuh puyeng dengan hartanya dia. Coba sekali saya dagang buntung lah, nggak rugi. Maka dia jual kurma yang busuk. Jualan di mana? Di kampung sebelah. Kalau kampungnya udah tahu pasti enak kurmanya orang-orang ya kan. Tapi saya cobalah jual kurma yang busuk di kampung sebelah, kan nggak tahu kampung orangnya kan. Maka jual kurma yang busuk di kampung sebelah laku juga. Ternyata di kampung sebelah itu ada penyakit yang lagi butuh kurma busuk. Maka dibeli tuh. Wah, ini kurma busuk nih pas ini ya kan. Nah, akhirnya dibeli. Akhirnya untung juga. Memang dasarnya apa? Dasarnya dia akan menjadi kaya. Tapi ada dasarnya menjadi miskin, ya miskin aja memang gitu. Maka kita jangan mematok kaya miskin itu menjadi tujuan. Paham ya? Jadi kita kerja mau jadi kaya, jangan. Kita kerja niatnya untuk mencari sunnah, mencari sunnah. Kita untuk menjalankan perintah Allah gitu. Kalau kaya miskin itu nanti akan jalankan kekayaan itu pasti. Bagaimanapun juga. Sekarang buktinya apa? Saya tanya, orang yang kaya hari ini siapa yang mengkayakan Allah? Apa buktinya? Pak? Buktinya apa? Yang menggerakkan tangan siapa? Allah. Ya kan dia. Kalau tangannya nggak berat sama Allah nggak, kaya nggak bisa. Yang menggerakkan pikiran siapa? Allah. Yang menggerakkan dia ini apa? Allah. Semuanya Allah. Begitu. Paham ya? Ini masalah rezeki. Jadi yang ngasih rezeki apa? Allah Razik. Maha Allah yang memberikan rezeki pada semuanya. Ya, rezeki kita tidak akan sampai tidak akan berkurang, ya.
akan mengejar kita hari-hari, ya tidak akan tertukar. Bahkan hari-hari rezeki itu akan mendatangi kita. Meskipun kita sakit, diam tuh nggak kerja, datang rezekinya. Menghampiri tuh, ya nggak? Datang orang bawa buah, ya kan? Itu bukti. Jenguk. Ya. Maka kita jangan patokan rezeki ini adalah kaya miskinnya. Kita nyata untuk menjadi sunnah. Kalau orang yang udah beristri ya nyata untuk menjalankan tugas sebagai seorang suami. Rezeki itu udah Allah, ada aja lah. Ya nggak, kemarin maksudnya yang maghrib nih. Harganya makan berapa? 15.000, tipnya berapa? 50.000. Nah, itu yang ada di situ. Rezeki. Paham ya? Jadi ini dari pertama Allah Khaliq, Allah Razik, yang ketiga Allah Malik. Apa Allah Malik? Allah Maha memelihara. Allah menciptakan, Allah rezeki semuanya, maka Allah memelihara. Jadi yang semua dipelihara oleh Allah. Planet Mars nggak bertabrakan, bumi ya, siang malam ini Allah yang mengatur, ya kan? Contohnya apa? Jangan jauh dari bumi lah. Kita sendiri aja. Allah yang memelihara kita. Contohnya apa? Kuku kita nih dengan gigi sama-sama tumbuh. Tapi kalau gigi tumbuhnya apa? Tumbuhnya seperlunya aja. Iya. Tapi kalau kuku nih bisa panjang tuh dia. Tidak bisa. Karena siapa yang memelihara? Allah. Kalau kita dipotong, nggak ada di sini bahan baku kuku tuh nggak ada. Siapa yang memelihara? Allah. Contohnya apa lagi? Rambut kita di alis nih. Ya, rambut alis dengan rambut di kepala. Sama-sama tumbuh di kepala. Tapi rambut alis ini cuma tumbuh seperlunya aja. Kalau rambut ini apa? Bisa kayak bisa panjang. Bisa gondrong. Karena siapa? Yang melihara siapa? Allah. Kalau tadi dipotong kepalanya nih, nggak ada bahan bakunya, nggak ada. Karena siapa yang melihara? Allah. Bayangkan kalau kita sama tumbuhnya nih. Betul kan? Dan juga tinggi kita pun seperti terbatasnya aja. Paling usia setahun nih, 3 tahun paling berapa senti, ya kan? Usia 30 tahun naik 2 senti lagi. Usia 22 tahun mentok udah sekian. Kalau misalnya ke atas 170 senti, mentok udah. Bayangkan kalau tumbuhnya 1 tahun 1 meter, setahun 1 meter lagi. Tiap tahun tuh kita bangun rumah terus. Iya kan? Tapi apa Allah Maha memelihara? Ya kalau Allah pelihara, berantakan dunia. Ya. Jadi kalau kita punya sifat ini 3 ini, maka timbul sifat qanaah. Apa tuh qanaah? Cukup dengan pemberian Allah. Kita dikasih badan kayak Doni misalnya kagakmu, bersyukur. Kenapa? Ngasih Allah. Qanaah dia bersyukur. Kasih wajah kayak Bang Ian ya kan, bersyukur karena yang sesama Allah. Dikasih wajah kayak Bang Rama ya kan, bersyukur karena yang wajah Allah. Dikasih mungkin jenggotan lebat yang mengalir, bersyukur karena yang ngasih Allah. Dikasih rezeki pun, dikasih kondisi kaya atau miskin, kondisi sederhana, motor sederhana, rumah sederhana, kondisi begini biasa begini, bersyukur. Kenapa? Karena ada yakin kepada Allah. Tapi kalau kita nggak yakin Allah ngasih rezeki, Allah yang ciptakan kita, Allah memelihara kita, maka nanti yang ada tidak ada sifat qanaah. Maaf kata, kalau dia nggak yakin Allah Maha memelihara, nggak bersyukur kepada Allah, ya dia akan berubah kayak orang Korea gitu. Ya kan, dia nggak bersyukur tuh. Ya, sehingga ya dia mungkin merasa kurang ganteng, merasa nggak bersyukur pada Allah, nggak berubah dia operasi. Akhirnya jadi laknat. Kalau kita bersyukur, kita akan qanaah. Akan apa? Qanaah. Menerima apa yang Allah berikan pada kita. Kita dapat rezeki sekian hari-hari, alhamdulillah. Allah sekian, mungkin sekian. Mungkin kalau besok ada lagi. Ya, yang menciptakan kita nih Allah, ya kan? Yang ngasih rezeki kita Allah. Bahkan yang ngasih rezeki itu ada Allah. Allah bukan kita. Kita hanya perantara saja. Buktinya apa? Kalau kita mati, anak kita mati apa enggak? Enggak. Bahkan dia bisa nikah lagi dengan suami lain, dengan laki-laki yang lain lebih kaya berarti. Mungkin katakan ya kan, bapaknya baru meninggal kan, hari-hari mungkin bapaknya meninggal dulu ngasih rezeki, tapi dia nggak akan mati karena jadi siapa? Allah. Paham ya? Nah, jadi kita harus yakin, kita harus pahamkan para istri kita. Kalau istri kita paham dengan para ini, dia akan pernah juga. Oh ya, rezeki adalah Allah. Suami saya hanya perantara. Ini kalau orang yang nggak yakin sama ini perempuan itu, maka akan nuntut. Ini suami apa? Nggak ada kerja. Karena dia nggak bersyukur. Jadi kalau kita punya sifat 3 ini, apa namanya, timbul sifat qanaah, menerima apa adanya. Ya, bersyukurlah. Dikasih pekerjaan dari sebagainya, bersyukur. Pekerjaan dari ini, ya bersyukur. Jadi
Yang penting kita bersyukur, ya kan? Daripada kita dapat kerjaan yang gede, jabatan tinggi, gede tapi haram. Ini 3. Apa 3 lagi? Itu ada 6. 3 lagi. Yang 3 adalah, satu lagi adalah Allah Sami. Allah apa Sami? Maha mendengar. Allah Basir. Yang kelima apa? Allah Basir. Allah Maha melihat. Yang ke-6 Allah Alim. Allah Maha mengetahui. Kalau kita ulang-ulang ada sifat keyakinan pada Allah, Allah Sami', Allah Maha mendengar, Allah Basir, Allah Maha melihat, Allah Alim, Allah Maha mengetahui, maka nanti akan timbul sifat takwa. Timbul sifat takwa, takut kepada Allah. Ini kita rubah, ya kan? Hari ini nggak ada dalam diri kita, banyak atau hilang dari diri kita. Apa itu Allah Sami', Allah Maha mendengar. Kalau kita yakin pada Allah, Allah Maha mendengar nih, kalau kita kerja, ya kan, dipantau sama CCTV atau dipantau oleh orang misalnya, maka kita tentu tidak akan ngomong apa sembarangan, karena dipantau nih, ada apa namanya, ada ini mic misalnya gitu. Begitu sama juga kalau kita hari ini merasa dipantau oleh Allah, merasa Allah mendengar kita tidak akan berkata yang buruk. Paham ya? Yang misalnya hewan binatang atau apalah kita, kenapa kita merasa didengar oleh Allah? Karena apa? Kalau setiap perkataan kita, nih ya, dengarkan ya, setiap perkataan kita ini Allah akan tulis. Apa itu ayatnya? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah setiap perkataan kalian kecuali malaikat raqib atid menulis. Nanti ada ininya untuk tulisan. Makanya ada hadisnya Rasulullah mengatakan man somata naja. Apa? Man somata naja. Barang siapa yang diam dia selamat. Maka hari ini banyak orang tergelincir gara-gara perkataan. Jadi kalau kita yakin pada Allah Sami, Allah Maha mendengar, ya, maka nanti kita akan timbul sifat taat. Merasa takut kalau kita ngomong sembarangan, ya kan? Salah ya? Nah, jadi kan dirubah nih harusnya nih, ya. Dirubah tuh ngomong apa itu? Kasar. Itu kebiasaan nih Bang ya kan? Makanya kita rubah. Ya. Kadang-kadang kita ngaji kan jadi tahu. Ya kan? Oh iya. Enggak, saya sejak bahasanya tahu ini, oh iya, nggak boleh dulu sama dia ngomongin gue sama juga. Ini gitu. Ya kan ramai banget. Tapi setelah ya ikut ngaji jadi pernah nggak ngomong gitu sekarang? Nggak pernah kan? Iya, insyaallah kan. Aneh gitu. Aneh sama nggak pernah kan? Nah sudah, makanya ya kita rubah juga gitu. Nah kalau semua orang yakin untuk Islam hari ini Allah Sami, nggak ada tuh kata-kata kasar lagi, mencaci maki, ya takut. Makanya kalau kayak Ustaz Hadi, salah satu yang Hadi Dayat, sama dia kan hati-hati. Karena perkataan dia tahu merasa Allah Maha mendengar. Gitu. Ya, salah ya. Jadi Allah Sami. Yang kedua apa? Allah Basir. Allah Maha melihat. Sama kayak kita kerja. Kalau kita kerja di konstruksi gimana kerjanya? Takut kita. Nggak mungkin kita berbuat dosa, ya kan? Kita kerja di bank nih. Apalagi kalau kita nyetak uang tuh katanya, CCTV lah, itu dulu. Kenapa dia merasa diawasi? Kalau umat Islam hari ini merasa Allah Maha melihat, maka nggak akan ada kemaksiatan. Maaf kata hari ini ada orang berzina. Kenapa? Karena dia nggak yakin Allah Maha melihat. Mungkin dia tahu. Jadi beda ya, tahu dengan yakin, beda. Kalau tahu tuh Allah Maha melihat, tahu. Dia tahu pasti Allah Maha melihat. Cuman dia nggak yakin. Gitu. Ya. Nah, misalnya nih, kalau kita dari gedung apa namanya? Lompat gedung, yakin kita tahu tuh pasti akan mati tuh. Tapi kalau yakinnya tuh belum tentu tuh. Ya, bisa jadi nanti pas di tengah-tengah dibuka itunya. Nyelamatnya sih. Jadi beda yakin dengan tahu. Kalau hari ini kita yakin pada Allah Basir, Allah Maha melihat, maka akan ada kemaksiatan dari kita. Ya. Hari ini kenapa orang mencuri? Dia tidak merasa dilihat oleh Allah. Dia maksiat berzina karena dia merasa tidak dilihat oleh Allah. Dia bekerja mencuri, bekerja tidak jujur, bahasanya mencipet apa gimana itu, dia karena merasa tidak dilihat oleh Allah.
Kalau dia merasa diatur oleh Allah, tentu nggak akan ada kemaksiatan, ya nggak? Karena merasa diawasi oleh Allah. Seandainya Islam hari ini pun sama, Allah Maha melihat, maka wallahi nggak akan ada kemaksiatan di mana-mana. Nggak akan ada korupsi, nggak ada. Ya nggak? Nggak ada korupsi itu. Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Makanya kalau kita Islam kembali kepada Islam yang zaman sahabat, dirubah sifatnya begini, maka akan mulai berasa. Ada zaman sahabat dahulu, ya kan? Allah Maha basir, Allah mulai tahu. Ada namanya, ada seorang ibu dengan anak perempuannya. Maka anak perempuan tadi dia bekerja untuk menakar susu. Ibunya tadi sama juga sama dengan anak tadi. Maka ketika itu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika mau menimbang susu, kurang sedikit airnya, kurang sedikit susunya. Kata ibunya tadi, udah nak, tambah air aja, tambah air putih. Kan Khalifah nggak akan tahu. Maka anaknya tadi punya iman. Anaknya tadi punya apa? Punya iman. Allah Maha melihat. Maka kata anak tadi, wahai ibu, memang Khalifah Umar tidak melihat, tapi Allah atau yang menciptakan Umar Maha melihat, itu Allah. Ini kalau ada sifat apa? Sifat Maha Basir. Sehingga apa? Ketika itu anak yang tadi yang itu menjadi menantu daripada Umar bin Khattab. Dia nikah dengan anaknya Umar bin Khattab, itu Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Anaknya sifat iman. Makanya kita rubah nih sifat ini. Ya. Maka kita ini, makanya sekarang ada HP nih kan, sendirian nih kan, nonton YouTube nih. Kau nggak tahu kan? Orang nggak tahu. Jadi kalau kita punya sifat Allah Maha Basir, nonton inilah, bukalah. Biru ya. Tapi kalau kita yakin pada Allah, takut. Salah ya. Nah, jadi kita rubah sifatnya. Yang ketiga, sebenarnya panjang pembahasannya, cuma kita singkatnya tadi. Yang ketiga apa? Allah Alim. Allah Maha mengetahui. Ya. Allah tuh Maha mengetahui, ya, apa yang nampak, apa yang tidak nampak. Allah yang mengetahui apa yang dalam hati kita, apa yang juga yang dalam benak kita. Allah juga mengetahui apa yang dalam pikiran kita. Pokoknya apa yang kita sembunyikan, apa yang tampakkan, Allah tahu. Misalnya nih, saya nggak tahu nih dia dalam hatinya gimana nih. Mungkin ngajinya lama nih. Nggak tahu, kita nggak tahu kan. Tapi Allah nggak tahu. Oh nih, kayaknya makanan kurang nih. Iya benar. Lapar nih. Ini kenapa ya benar? Iya. Allah tahu sana, tapi Allah Maha Tahu. Nah, makanya kita harus yakin Allah tuh Allah Maha mengetahui, ya kan? Nah kalau kita yakin Allah Maha mengetahui itu, ya kan, kita nggak berani tuh buat sembarangan, ya kan? Kalau kita nih mau berbuat kemaksiatan, berkeburukan, ya kan? Kita merasa Allah Maha mengetahui, ya kita takut malah. Maka kalau sifat tiga tadi nih, Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim, ada dalam hati kita, ya kan, dimasukkan ke dalam hati kita, maka kan timbul sifat taat kepada Allah, ya kan? Takwa. Maka kalau semua sifat tiga ini ada dalam Islam hari ini, ada dalam umat Islam hari ini, gimana kira? Yang pemerintah nggak akan berani curang, yang anggota DPR nggak akan berani korupsi, yang presiden pun nggak akan berani curang. Semuanya nggak akan berani curang, nggak akan berani maksudkan apa? Yakin pada Allah. Jadi ini apa? Maksud daripada kalimat la ilaha illallah, memasukkan keyakinan kepada Allah dan mengeluarkan keyakinan kepada makhluk. Ya, kita keluarkan semuanya. Ya. Tapi intinya tadi itu, Allah apa? Allah Basir, Allah Allah Sami, Allah Basir, kalau sifat ini ada tumbuh dalam hati kita, yang pertama tadi akan sifat timbul qanaah. Yang kedua sifat timbul takwa. Ini apa? La ilaha illallah. Yang kedua apa? Muhammad Rasulullah. Tadi kan apa? La ilaha Muhammad Rasulullah. Apa itu Muhammad Rasulullah? Artinya Muhammad adalah utusan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah meyakini bahwasanya untuk bahagia dunia akhirat hanya dengan cara baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita untuk bahagia dunia akhirat hanya dengan cara baginda Rasulullah SAW.
Ya. Apa maksudnya tadi? Jadi kalau la ilaha illallahnya adalah kalimat iman. Apa kalimat Iman. Semuanya berbau iman mesti nyambungnya kepada Allah. Allah Muhammad Rasul kalimat Islam. Kalimat apa? Islam. Muhammad Rasul kalimat Islam. Apa itu Islam? Islam itu ya perbuatan. Kalau iman itu rohaniah kita dalam hati kita. Tapi kalau Muhammad Rasulullah, Islam itu adalah perbuatan. Jadi kalau kita ingin perbuatan nih, semua dengan cara Rasulullah. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat dengan cara Rasulullah, itu maksudnya begitu. Jadi kalau kita ingin bahagia dengan cara yang lain nggak akan bahagia. Maaf kata hari ini ya, kita mau jadi bahagia dengan main bola, nggak ada kebahagiaan main bola. Nggak ada dia buat orang tuh dia mulu ya, salah mulu ya. Karena aku saja main buat happy aja. Karena apa? Karena nggak ada kebahagiaan situ. Gitu bang ya. Kita nggak bisa tuh, yang ada di betul dari grup. Karena nggak ada kebahagiaan. Itu mah hepan-hepan aja sebenarnya, santai aja. Orang bahagia tuh dia sholat, taat itu bahagia orang. Paham ya? Nah. Jadi kalau kita mau nyari bahagia dengan cara bukan Rasulullah nggak akan bahagia. Ya. Ada hari ini orang nyari bahagia banyak dengan cara yang lain, cara orang kafir kan? Kalau orang kata mungkin orang ikutin gaya Korea lah. Itu nggak ada tuh orang ngomong gitu. Mungkin apanya di dunia itu dia disanjung, tapi yang di akhirat kagak. Jadi azab. Ya. Jadi gambaran kebahagiaan itu, ya, gambar kebahagiaan itu adalah akhirat itu. Jadi tadi la ilaha adalah kalimat iman, Muhammad Rasul kalimat Islam. Tadi kita yakin kepada Allah, tapi ada sunahnya. Ya, kayak kita tadi, siapa yang rezeki? Allah. Apa bukan sunahnya? Muhammad Rasulullah apa? Bekerja. Tapi kita setelah bekerja dapat rezeki, kembalikan kepada Allah. Itu seperti gitu. Mau nyambung tuh, ya. Kita mau masuk rezeki Allah, masuk kerja nggak mungkin itu gitu. Ya mungkin aja, tapi ada sunahnya gitu. Ya. Kayak kita mau nikah, mau dapat anak disambung gitu. Jadi nyambung tuh la ilaha illallah Rasulullah. Sakit itu minum obat. Tapi setelah minum obat sembuh, yakinnya kepada siapa? Allah. Karena orang banyak minum obat itu sembuh tuh, ya begitu. Dirubah tuh kata. Sakit apa kepala? Dia minum Panadol sembuh tuh, ya begitu. Sakit apa kepala? Dia minum obat aja. Panadol manjur ya? Wah, itu bukan manjur, itu Panadol manjur, bukan Allah. Kadang juga kita minum ini juga sembuh juga. Gitu. Minum Panadol sembuh, minum obat ini kan sembuh juga. Karena yang bukan siapa? Bukan obat. Gitu. Kalau kita yakin kepada obat, yakin kepada itu selain Allah, syirik. Kayak kita nih, yang rezeki Allah, ya. Sunahnya bekerja. Kita bekerja, yakin sama pekerjaan itu syirik. Berarti kita telah menduakan Allah. Seakan-akan pekerjaan ini bisa ngasih rezeki, nggak bisa. Makanya banyak hari ini orang Islam begitu banyak. Orang hari-hari mati-matinya kerja sehingga lupa sholat, ya kan? Karena dia syirik, sehingga tidak ada kebahagiaan. Maka dirubah sikapnya. Gitu. Yakinnya dirubah. Kalau yakinnya benar, maka dia ketika lagi sibuk bekerja, misalnya lagi Grab, lagi apa, ya. Tentang azan, sholat enggak? Sholat. Tapi kalau ada iman, dia sholat. Kalau nggak ada iman, sholat. Yakinnya apa? Oh, ini orderan ya. Ini mau lebaran ya kan? Kejar. Nanti subuh atau jujur nanti lah. Jam 3 nggak boleh habis salah ya. Kenapa nggak salah? Ya sama. Orang dia panggilan Allah kan siapa Allah yang ngasih rezeki pada kita. Kenapa kita mau menghindar? Gitu. Jadi gitu. Jadi Muhammad Rasulullah kalimat apa? Islam. Apa maksudnya? Untuk bahagia ini dengan cara Rasulullah. Ya. Jadi sunnah. Ini masuk dalam sunnah. Apa itu sunnah? Ada sunnah ada 3. Ya. Apa sunnah ada 3? Kan sunnah kita banyak nih. Kita taunya sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Jadi segala perbuatan Rasulullah ini disebut sunnah. Apa? Segala perbuatan Rasulullah disebut sunnah. Sunnah tuh banyak. Banyak. Coba sunnah nggak? Sunnah tuh banyak tuh. Sunnah Jumat banyak kan? Mandi dulu, ini banyak. Sunnah tuh banyak. Makanya ulama menjadikan 3. Simpel jadi 3. Apa itu yang pertama? Sunnah sirah.
Sunnah apa? Siro. Siro. Apa tuh siro? Siro itu kehidupan. Kehidupan Nabi. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Kehidupan Nabi. Daripada bangun tidur sampai tidur kembali. Daripada bangun tidur sampai tidur kembali. Itu namanya sirah, kehidupan hari-hari Rasulullah. Yang kedua surah. Surah apa? Suratun. Kata suratun bahasa Arab, artinya gambar. Surah, gambaran Rasulullah. Gimana sih gambaran Rasulullah itu sunnahnya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana Rasulullah nih? Bagaimana rambutnya? Bagaimana kupingnya? Tindik apa enggak? Ya? Bagaimana jenggotnya? Bagaimana kumisnya? Bagaimana kakinya? Bagaimana ini? Ada semua sebenarnya. Ini namanya surah. Tadi pertama apa? Sirah. Ya, bukan sirah. Sirah. Yang kedua surah. Yang ketiga sariroh. Apa? Sariroh. Apa itu sariroh? Itu fikir Nabi. Fikirnya Nabi. Ya, atau adalah fikir Nabi. Yang pertama sirah. Sunnah sirah. Sirah itu banyak, cuma dibagi tiga. Sirah, surah, sariroh. Yang pertama sunnah sirah. Apa itu nasirah? Kita rubah nasirahnya. Bagaimana kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali dengan cara Rasulullah. Cek aja coba. Bangun tidur nih, apa sunnahnya Rasulullah? Baca doa. Tahu doanya? Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Gufronaka. Maka Allah mengampuni dosanya. Bangun tidur aja baca doa udah ampun dosanya. Kenapa? Karena ikut cara sunnah. Ini kalau nggak cara sunnah bangun aja nggak dapat apa-apa. Bedanya sunnah gitu kan tadi gitu. Dikerjakan berpahala, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita baca doa sunnah tadi dapat pahala. Nah, setelah bangun tidur apa ngapain biasanya? Bengong boleh. Mengganggu kan ya? Bisa kita ke WC, ya kan? WC. Itu ada sunnahnya juga. Ya, ada sunnahnya juga. Apa doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Dengan kaki apa? Kaki kiri. Kaki kiri. Kenapa kaki kiri dulu? Kenapa nggak kanan dulu? Atau keduanya? WC tempatnya. Karena sebenarnya kaki kiri. Ternyata ada hikmahnya di sini. Ini panjang kalau dibahasnya. Sampai pagi nggak habisnya. Sahur. Iya, baik makanan ini. Nanti masalah sunnah nih. Kenapa kaki kiri? Karena kaki kiri ini adalah, jadi ketika kita nanti mati, ya, maka malaikat mencabut dari kaki kanan dulu. Jadi kalau kita nanti mati salat maut itu, maka malaikat mencabut apa? Kanan. Dulu. Maka biasa kalau ada orang mau salat maut itu dia dingin ini. Berarti udah berapa? Sudah mati. Terus sampai sini terus. Makanya kenapa kaki kiri? Takut kalau kita pas mau masuk WC datang malaikat maut. Kalau datang malaikat maut ketika di WC, ya kan kaki kiri masuk nih. Itu mati nih, maka belum dianggap masuk WC. Karena apa? Kaki kiri, karena kanannya masih aman, masih di luar. Tapi kalau kaki kanan udah masuk, dicabut mati di dalam WC. Nah, itu bilang tanda-tanda orang mati di WC itu soul khatimah. Amin. Makanya kita berlindung daripada mati dalam WC itu. Makanya jangan mau di WC. Kita masih muda-muda, masih lajang-lajang. Jadi apa? Itu dia hikmahnya. Supaya apa? Takut malaikat mau datang pada kita masih di luar. Ya, gitu. Sama juga di WC kita kalau kencing, ya kan? Kencing itu sebenarnya apa? Duduk. Jongkok. Supaya apa? Supaya bersih. Maka kalau kita berdiri itu bisa nyiprat. Kalau nyiprat najis ke badan kita, ke pakaian kita wudhu sah apa enggak? Nggak sah. Wudhu nggak sah, sholat sah nggak? Berarti kalau kita kencingnya berdiri terus, kena ciprat terus, berapa tahun kita begitu terus nggak sah? Makanya sunnah itu apa? Apa tujuannya apa? Untuk bahagia dunia akhirat dengan cara sunnah. Kita nampak juga sholat hari-hari ini nih. Ternyata kita masih kencing, masih berdiri, nyiprat terus, wudhunya nggak pernah sah, akhirnya sholatnya pun nggak sah. Ternyata di akhirat ya Allah kok saya dulu begitu, saya sholat hari-hari ya Rasul, tapi kenapa nggak ada amal? Ya kamu dulu kencingnya berdiri, gara-gara berdiri nyiprat ke bajunya, karena nggak ikut sunnah. Paham ya? Nah, jadi kita baik itu.
jongkok. Terus jangan, kalau kita buangan kecil tuh jangan dimainin tuh kayak belambir tuh. Wow. Arahkan kemana? Ke bawah. Arahkan ke yang tempat mengalir, Buangan. nggak mantul. Karena kalau bisa, kalau kita kencing nih tempat-tempat terbuka tuh yang ada matahari tuh, kelihatan kan tuh, kelihatan apa itu? Yang punya pernah naik gunung tuh. Iya. Nah, kelihatan tuh apa, kelihatan jauh itu banyak banget tuh. Nah, itu bahaya tuh, itu yang bahaya. Kelihatan ini ya, yang, apa yang kecil-kecil tuh, kan dia mantul. Namanya Oh, kecil tuh, jembatan ya. banyak Jembatan. jembatan banyak tuh. Jembatan. Nah, itu hati-hati. Paham ya? Nah, jadi kita perbaiki. Apalagi kalau berdiri, kalau berdiri enggak. Biasanya kalau kencing yang berdiri, itu biasanya ada yang sisa. Iya. Ada yang kayak, udah kok kayak ada lagi. Nah, itu bahaya. Paham ya? Makanya disunahkan dalam ini panjang kalau dibahas. Kalau begitu. Luar biasa apa sunahnya? Kaki kan? Nah. Itu dia takut kita nanti mati sama juga. Kalau mereka mau datang kita ada keluar WC. Nah, gitu. Ya kan? Sunahnya begitu. Setelah itu apa kita bisa? Setelah WC kita biasanya pakai Baju. Apa nomor baju ada? Sunahnya apa? Baju. Kanan. Kanan dulu baru Kiri. Kalau lepas kiri dulu baru kanan. kanan. Ada. Saat itu kita makan. Bisa gitu kan, sarapan pagi. Ada sunahnya juga. Apa sunahnya makan? Baca doa dulu sama, ya kan? Nah, Allahumma Barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Ada juga doa, ya. Doa namanya ya ketika makan itu, ya, doa supaya nggak dihisab. Alhamdulillahi wa asba'na wa nama alaina fa'afdal. Jadi kalau kita nanti makan akan dihisab oleh Allah. Jadi kalau kita baca doa itu nggak akan dihisab. Jadi kalau kita sunah itu kita akan bahagia. Dan juga kalau kita minum, sunahnya gimana minum? Ini contohnya nih. Gimana sunahnya? Kanan. Ini. Ini sunahnya. Dan juga sunahnya mau melihat. Nyata di sunah ini baiknya ada kejayaan. Ada di Amerika kisah nyata. Ada orang Islam, dia minum dengan melihat dulu. Maka orang kafir di Amerika tanya, kenapa kamu minum kok lihat dulu? Ya kan? Dan juga kalau minum jangan di kegelapan, harus diterangkan dulu. Maka iya, itu karena sunnah. Dibilangnya sunnah doang. Sunnah. Maka benar aja. Ketika dia malam-malam, orang kafir tadi, orang Amerika tadi, pas dia mau minum malam-malam, kata ibu, minum aja udah. Bu, nyalakan lampunya bu, gelap. Udah minum aja, enggak gelap. Kita nyalakan lampunya, pas diminum, pas mau diminum, ternyata ada kelabang. Ada apa? Laba-laba. Lampunya ada hewan-hewan yang membahayakan. Dari situlah dia dari sunnah tadi dia masuk Islam. Kenapa ada sunnah? Jadi kalau kita untuk bagi merah, jangan cari Rasul. Jadi tadi kita makan ada sunnahnya, ya kan? Sunnahnya gimana ya? Pakai tangan, ya kan? Sehingga apa? Setiap gerak gerik kita ada pahala. Jadi itu sunnah itu apa? Secara berita itu apa? Pahala. Bagaimana daripada bangun tidur sampai tidur kembali ada pahala 24 jam. Jadi setiap perbuatan kita tuh nggak ada sia-sia. Kalau kita nggak sunnah ya sia-sia biasa, nggak ada pahala, biasa aja. Tapi kalau kita dengan cara sunnah dapat pahala, itu bedanya gitu. Sehingga kita makan dapat pahala, ke WC pun dapat pahala. Nampaknya ke WC tapi dapat pahala. Nampaknya makan biasa, makannya bareng-bareng biasa, tapi dia dapat pahala. Karena cara sunnah. Ya kan, saya itu apa? Bekerja. Baca doa gimana? Doa ke rumah gimana? Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya apa ini? Ini sunnahnya begitu. Ternyata di sini banyak fadilahnya, banyak keuntungannya. Apa keuntungannya? Kalau kita baca doa itu maka Allah jaga kita. Allah lindungi kita sepenuhnya. Allah lindungi, benar-benar lindungi betul. Jadi kalau kita nih kalau kita baca doa itu nggak perlu lagi itu bodyguard. Kalau kayak orang presiden yang beriman tuh dia cukup Allah aja. Nggak perlu bodyguard, karena aman dia baca doa itu. Ya. Nah kita bekerja dengan apa? Dengan sunnah, jujur, ya kan, menutup aurat, ya kan, nah, menggunakan pakaian yang sopan, apa ini, dengan jujur kata baik, maka nanti ada sunnah kebaikan, ya kan. Maka sekarang saya pakai ini, benar, ya setidaknya banyak orang ini lah, segan gitu, nah, begitu. Jadi apa namanya ini sih, jadi bagaimana daripada kita tidur, apa dari bangun tidur sampai tidur kembali dengan cara sunnah, sehingga kita dapat pahala. Kita hari-hari tuh bekerja 8 jam, kalau kita sunnah dapat pahala 8 jam. Ini siroh ya, ini kalau sepanjang nih. Nanti kalau kita bahas masalah adab-adabnya. Ini berhubungan dengan adab keseharian Rasulullah, adab makan, adab tidur. Nanti kita bahas dulu lain. Kita singkat.
Siroh. Yang kedua apa tadi? Surah. Surah, gambar Rasulullah. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung kaki. Bagaimana rambut Rasulullah? Bagaimana Rasulullah pakai sorban, kopiah. Ya kan Rasulullah apa pakai kopiah pakai sorban. Ya. Jadi sunnah. Itu apa? Untuk membedakan. Untuk membedakan umat Islam dengan orang yang tidak orang kafir. Ya kan? Hari ini manfaatkan. Kenapa umat Islam sekarang tidak seperti masanya dahulu? Karena kita susah membedakan di mana Islam, mana bukan. Tapi kalau kita pakai peci kan udah tahu mana Islam. Ya kan? Nah gitu. Di Filipina tuh pernah saya punya teman orang Filipina, ya, dia bilang kalau di Filipina tuh kalau pakai peci tuh untuk menentukan Islam bukan Islam tuh dengan cara peci tadi. Jadi kalau pakai peci pasti Islam. Karena di Filipina tuh mayoritas Kristen. Dan kalau enggak berarti dia bukan. Jadi itu membedakan. Bagaimana sunnah Rasulullah, gamis, pakai jubah, ya, maaf kata mungkin Rasulullah nggak pakai lepis, karena di warung nggak ada lepis, Iya. ya, nggak pakai jin. Kalau kata orang mah jin itu celana Setan. celana jin. Kan kalau jin nggak pakai, kita pakai celana jin, kita pakai celana siapa? Pakai celana jin, ya, jadi celana apa? Celananya jin. Kalau kita pakai celana jin pakai celana apa dengan? Nah, maksudnya, tapi bukan berarti boleh silakan aja boleh juga, ya. Tapi dengan sunnah yang kita seperti, ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kita depan sunnah gitu sih, paham nggak? Paham nggak? Boleh silakan, tapi nggak ada pahala gitu loh. Bedanya gitu aja. Bedanya pahala dan tidak pahala. Dan juga ada sedikit kelebihan oleh Allah gitu. Kalau kita pakai ini, Allah akan jaga tuh. Saya benar-benar terasa betul ketika saya datang ke dakwah itu kemarin ke Palembang pas lagi 2014 pemilihan presiden tuh, Prabowo sama siapa? Jokowi. Ada razia tuh intel di bis tuh. Dia nyebrang ke Bakauheni ke Merak. Diberhentikan bisnya. Di depan saya tengah-tengah, di depan tuh di satu kapal tuh. Terus apa narkoba, takut apa gitu, namanya batasan. Saya siapin tuh KTP, saya siapin KTP. Oh ini saya siapin. Nyampe ke saya itu yang lain tuh 10 menit kan, satu orang 10 menit. Beli satu, pas sampai saya pakai jubah, pakai koko, pakai jubah, pakainya. Tanya, Pak ada kitabnya Pak? Ada Pak? Ada apa? Udah, kita Gitu Bang. kita. Kenapa? Karena pakai nggak mungkin orang begini narkoba kan nggak mungkin. Iya. Pakai jenggot, karena ada sunnah. Ya kalau enggak ya diperiksa sebelah saya itu kalau kayak orang apa? Takutan. Iya kayak perang mandi gitu. Hebat. Lama banget ya, lama. Kata polisi, ini biasanya orang pakai narkoba yang begini nih. Ini yang begini nih. Kenapa ada sunnah? Ada kejayaan, ada kebahagiaan. Nah, begitu. Nah, jadi penting. Makanya sunnah itu bagus. Jadi surah, apa tadi Surah. Kawan Rasulullah, bagaimana surahnya? Ada jenggot sama juga, ya kan bagaimana Rasul pakai jenggot. Rasul jenggot itu tebal, ya kan? Jenggot itu banyak keuntungan, ya kan? Ya, ada yang bilang apa namanya dia banyak keuntungan, ada dokter bilang tuh apa? Dia ada penyakit apa, gitu, ya kan? Menambah kalau kata istirahat apa? Jadi bodoh ya? Enggak, salah gitu. Ya kan? Nah, jadi setiap ini kelebihannya apa? Satu helai rambut ini satu beda dari wah bergantungan. Satu ini satu beda. Tapi kalau nggak ada beda darinya. So, ya cabean. Tiga tuh. Jadi satu ini satu beda. Yang budak itu boleh. Rasulullah ada sahabat ya Rasulullah. Rasulullah. Jadi ada sahabat satu di mana satu doang. Ingat apa satu doang. Rasul ketawa deh. Diketawain sama Rasulullah. Rasul ketawa terus ya, saya malu tuh ya. Akhirnya itu dicabut. Dia merasa kayak malu gitu. Kenapa kok cabut oleh sahabatku besoknya tuh? Iya aku, kenapa kok main kanan kau mengetawakan aku ya Rasulullah? Aku malu. Gara-gara juga satu doang katanya. Aku bukan mengetawakan kamu, tapi aku tertawa karena sedang melihat bidadari bergantungan di dalam jenggot kamu. Masya Allah. Dari biji. Nanti kan jadi apa? Dan juga ini sunnah yang 24 jam nggak pernah lepas, ya nggak? Kalau kita punya jenggot nih, sunnah nggak pernah lepas 24 jam. Jadi kalau kita pakai jenggot udah sunnah tuh begini, sunnah ini. Gitu. Parah ya. Bedanya itu aja. Kalau enggak ya enggak ada. Tapi nggak dosa juga, karena jenggot itu sunnah. Oh, kumis kan? Kumis itu dipotong, dia nggak ada, ya dia kumis tipiskan. Potong gitu ya. Pokoknya itu nanti kita bahas, ini banyak nih pembahasannya banyak. Jadi masalah sunnah, bagaimana
Kalau rambut Paham ya? doang. Nah, Rambut doang. rambut warna boleh, asal jangan hitam. Ya. Kalau rambut bagian tertentu itu dicukur boleh. Ya, jadi kalau rambut nih, ya kalau rambut pertama rambut kumis, ya ini dicukur, ditipiskan, ya. Kalau jenggot ini ya dijaga, dipelihara. Kalau bulu ketiak dicabut. Sunahnya apa? Jadi ada sunahnya. Jadi kalau katanya sunahnya gimana? Jangan gimana caranya jangan. Tapi sunahnya gimana? Sunahnya dicabut. Kenapa dicabut? Karena dia lama nunggunya kalau dicabut. Kalau kita dikerok nih, Iya. dia cepat nunggunya. Iya. Kalau cabut tuh lama. Nah, sakit emang sih. Jadi saya juga keroknya sama. Karena kalau cabut sakit sama. Tapi kalau sunahnya apa? Kenapa? Dia lama nunggunya. Ya. Dan tapi capek juga. Dia juga nggak gitu. bau. Dia juga bikin nggak. Kalau kita kan dikerok. Iya. Dia cepat nunggunya tuh. Baru seminggu aja udah. Mulai. Udah mungkin aja. Tuh. Kalau kup yang bawah, baru nih dipotong, baru cukur habis ini. Kalau cabut kembali sakit lagi. Jadi cukur nih, ini cukur nih. 40 hari sekali. Apa? 40 hari? Itu maksimal ya. Jadi boleh seminggu sekali boleh nggak? Boleh. Karena udah 4 hari udah lebat biasanya tuh. Udah gondrong. Ya, maka dipotong supaya apa? Untuk kekuatan. Kalau untuk yang bujang nih, kalau nggak dipotong itu sawatnya timbul tinggi. Kalau dia nggak dipotong apa? Sawatnya tinggi. Makanya orang bule kan apa? Beda orang bule kan apa? Sawatnya tinggi kenapa? Karena dia nggak dipotong, dia nggak ada sunnah. Jadi kalau dipelihara jenggot ini di bawah ini, bulu halus ini dia akan sawatnya tinggi. Oh, dicukur boleh kan? Ustaz? Jadi kan cukur 40 hari sekali. 40 hari. Ya, kalau dicukur untuk laki-laki kekuatan. Nah, apa? Kekuatan. Power. Yang tahu udah nikah aja ya. Iya. Yang belum juga udah tahu Tat. Gitu ya. Nah, jadi itu dia. Jadi surah apa? Gambaran. Kalau kita benar-benar apa namanya amalkan ini sunnah, surah ini, maka ada kejayaan. Maka hari ini orang akan lebih segan kalau kita pakai sunnah. Pakai sorban, pakai ini, orang akan segan ya, dengan orang yang biasa-biasanya. Dan juga untuk membedakan umat Islam dengan bukan Islam itu dengan tadi itu. Sekarang kalau bayangkan di mana-mana pakai jubah, pakai sunnah, berarti Islam bertahun kan ini Islam. Tapi kalau enggak, tahu enggak? Enggak bingung membedakan. Jadi kalau kita amalkan maka akan kembali pada Islam tadi. Sariroh itu apa? Sariroh itu pikir orang Nabi. Pikir Nabi itu bagaimana dakwah. Pikir Nabi itu bagaimana umat Islam sama. Bagaimana umat Islam itu sama daripada akhirat, daripada neraka. Ini apa? Muhammadur Rasulullah. Ya, sunnahnya berhubungan sunnah dengan kehidupan hari-hari. Karena Rasul itu diutus untuk uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun Hasanah. Jadi panutan kita. Jadi setiap kali kita harus dengan cara Rasulullah. Ya. Ya, kita bekerja dengan cara Rasulullah, main bola pun dengan cara Rasulullah. Ya, kan? Kalau bisa baginya Allah Akbar, subhanallah. Gitu. Komentator Allah Akbar. komentator Arab. Jadi gitu, paham ya? Boleh tuh, belum terjadi tuh. Nah, makanya kita nih buat virus kan bola tuh supaya gitu gitu. Ya. Boleh tuh bang. Nah, Boleh ya. makanya ini dia nih, sifat pertama tadi apa? Sifat yakin pada kalimat Thayyib. dari Allah Muhammadur. Sallallahu. Kalau dirubah, kita berubah nggak Islam tadi? Berubah. Kalau Islam pertama tadi, Islam kita yang sekarang nih merubah daripada iman kita, sunnah kita dirubah, akan kembali pada Islam yang zaman sahabat. Akan kembali pada iman sah. Tapi kalau enggak akan sama. Paham ya? Ini panjang di sini bahasnya. Gimana? Mau dibahas dulu apa ada sifat kedua? Next time aja. Hah? Cukup ya? Aduh. Biar nanti panjang, nggak apa? Ya. Jadi sifat yang pertama dulu nih, panjang. Nanti sifat kedua, ketiga, empatnya agak panjang, agak pendek-pendek. Kalau pertama ini masalah tauhid soalnya. Tauhid dan juga masalah sunnah. Karena panjang ini. Kalau dibahas panjang. Ya. Karena agama ini adalah pembahasan yang panjang. Agama itu bisa dibahas sejam bisa, 1 hari bisa, seminggu bisa, sebulan bisa, setahun bisa, selamanya bisa. Nggak akan ada habis. Paham ya? Jadi kalau kita Islam kembali kepada Islam, yang dirubah sifatnya tadi, pertama imannya dengan sifat sunnahnya tadi, bagaimana umat Islam kembali kepada hidupan Rasulullah, ya kan? Daripada pakaiannya, daripada cara makannya, cara ininya, ya kan? Maka Islam akan kembali kepada Islam. Itu Islam yang pertama, Islam kita kembali kepada Islam yang zaman sahabat itu Rasulullah. Maka akan kembali kalau dirubah sifat yang pertama. Paham ya? Ini sifat yang pertama. Cukup cara saya. Sifat yang berikutnya disuruh supaya penasaran.
Sampai ada pertemuan Saya berikutnya. tanya. Ya, juga pertanyaan. Jangan lupa ya subscribe. Dan komen. Boleh. Mungkin yang tanya atau belum sana ada. Santai.